Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Genggudia dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Bobi Arisandi. Pak Bobi, kita melanjutkan perbincangan kita seputar layanan-layanan yang ada di aplikasi Jikopi. Dari berbagai layanan yang ada nih Pak, layanan mana saja yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat? Ya, jadi kita ini Jikopi ini kan ada mulai dari J-Yanmas, Jember Layanan Masyarakat yang tadi itu juga surat-surat dan kepala UPD, para UPD ada layanannya. Kemudian juga ada layanan namanya JIDER, Jember Digital Entrepreneur. Nah, ini para startup Jember, para anak muda yang punya usaha dan digital boleh bergabung dengan kita. Di situ ada tempatnya di sana. Kemudian ada J-Event. J-Event ini Jember yang mengupdate event-event kegiatan seperti ini. Nah, tanggal 17 ini ada Tajemtra ya. Tajemtra 2022 ini di sana juga ada info-info tentang itu. Kemudian Genius ini kaitan dengan pemberitaan. Pemberitaan kembali lagi dasar tadi yang disampaikan Pak Bupati, birokrasi pelayanan itu ada birokrasi maupun pimpinan itu adalah pelayanan masyarakat. Kita tujuannya apa? Menyampaikan sana kaitan dengan pemberitaan biar tahu masyarakat apa sih yang sedang dikerjakan oleh pemerintah ini. Karena gaji kita dari uang rakyat kan gitu ya. Nah, terus mana Pak yang paling banyak di antara itu? Itu fluktuatif pergerakan. Kami tiap minggu kan monitor. Akhir-akhir ini ya, masuk di November, akhir minggu November kemarin kita lihat tuh tertinggi ternyata Genius. Jadi banyak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi di sini ya. Informasi dan berita update tentang Jember. Apa sebenarnya ada di Jember. Nah, beberapa waktu yang lalu yang paling ramai adalah di J-Yanmas. Kita melihat ternyata waktu itu pendaftaran anak sekolah. Banyak bentuk keterangan dan lain itu. Ini tetap kita pantau terus, kita monitor terus. Baik, jadi ini fluktuatif, bisa J-Yanmas yang lebih tinggi kala itu, bisa juga Genius yang seperti saat ini lebih unggul seperti ya Pak. Pak Bobi, apa sih Pak tata kelola pemerintahan yang ingin dirubah dengan adanya aplikasi Jikopi ini? Ya, yang pasti untuk aplikasi Jikopi ini kan kita ingin membentuk suatu ekosistem smart city ya. Artinya kita sudah dengan transformasi digital yang semakin cepat. Ini kan kita harus mengikuti dengan mengelola semacam ini 2,6 juta masyarakat dengan ada 8.078 KK waktu itu. Ini kan kalau tidak bisa difasilitasi ini kan menjadikan persoalan baru, persoalan besar. Ini memang harapan kami nantinya ini satu implikasi dari SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kami bisa mengetahui, kami bisa tracing ya. Surat-surat apa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi itu kalau menjelang sekolah ternyata banyak di J-Yanmasnya. Kemudian yang tidak kalah penting di situ ada juga UMKM. UMKM yang ada di dalam kami itu adalah database dari Diskopum, Dinas Koperasi dan UMKM. Banyak ini juga untuk masyarakat, untuk para pelaku UMKM ya. Kami mengajak dan menghimbau. Kemarin banyak tanya juga kepada kami saat kami ada sosialisasi di salah satu hotel Jember. Pak, bagaimana Pak untuk bisa masuk ke Jikopi ini? Nah, kalau kami ini hanya membuat alat, membuat rumah dan menjalankan sistemnya. Untuk database, data utama apa itu UMKM itu ada di Diskopum. Silakan daftar di Dinas Koperasi, nanti mereka masuk di situ otomatis sudah daftar lagi ke kita akan muncul nanti di kami ketika tiap update. Nah. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat jika masyarakat mengunduh aplikasi ini. Hanya dengan satu aplikasi sudah bisa mengakses seluruh informasi dan juga pelayanan di Kabupaten Jember. Itu tujuan kami Mbak. Ya Pak Bobi, saat ini kita berada di Balai Serbaguna, tepatnya di belakang kita sedang ada pelayanan publik ini Pak. Jadi seperti apa sih Pak tujuan adanya pelayanan publik ini Pak? Ya, ini tidak lepas lagi tujuan kami adalah kami ada birokrasi ini yang menjadikan pelayanan masyarakat dan semangat dari Jember bahwa saya ingin membentuk suatu mall pelayanan publik. Sebenarnya ini dari teman-teman organisasi dan pelayanan terpadu ya, tapi karena ada kesibukan yang sama dan ini kita akan sampaikan sekaligus sosialisasi karena ini nempel di kantor kami ya. Ini kami sampaikan memang ini adalah uji coba layanan terbatas di mana ada 8 loket ya, 8 loket dari dinas yang nantinya akan dijadikan BSG ini, Balai Serbaguna ini yang ruangan dalam ini akan digunakan sebagai mall pelayanan publik di mana ada semacam layanan terintegrasi. Tidak hanya dari layanan Pemkab, bisa dari imigrasi, bisa dari kepolisian, bisa dari pengadilan, bisa dari Kemenak, itu nanti juga akan gabung dengan kita. Jadi ketika mau ngurusi satu misal mau daftar umroh gitu ya, dibutuhkan untuk keterangan apa, sudah ada di situ semua. Jadi keluar sudah dapat pendaftaran itu. Baik, dan ini masih uji coba ya Pak. Rencananya kapan ya Pak sudah akan launching
MPP ini sendiri? Memang kalau untuk launchingnya masih bertahap Mbak Ageng. Ini kan memang nanti rencana ada kemarin kita dengan organisasi itu melihat sudah ada 34, kalau tidak salah 34 yang bergabung dengan kami, bergabung dengan kita. Ini rencana masih ada penataan secara fisik dulu di dalam. Ini akan ditata dulu fisiknya, kemudian ketika selesai, ini tetap sebagai istilah menunjukkan pada masyarakat yang dari Jember, yang dari ujung-ujung kalau mau ke Jember tidak perlu lagi ngurusin balik lagi ke sana. Mau ngurus apa di sini juga selesai, bisa selesai. Nah nanti harapannya ini yang akan digunakan sebagai mall pelayanan publik untuk Jember. Ya, ini sementara ada 8 pelayanan ya, Pak. Nantinya akan ada 34 seperti itu. Bisa lebih itu nanti, bisa lebih. Namun loket di kantor OPD sendiri masih tetap berjalan kan, Pak? Tetap. Jadi mall pelayanan publik itu sejatinya adalah pengembangan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan masyarakat itu sendiri, dijadikan satu tempat yang terlokalisir ada di sini. Ya, dan menarik sekali Pak, di belakang saya ini ada fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, namanya titik baca. Ini seperti apa nih Pak Bobi? Ya, ini titik baca ini merupakan satu fasilitas dari perubahan transformasi digital tadi itu ya. Ketika ada semacam pelayanan ini kan harus ada ruang tunggu ya. Ini juga ada playland untuk anak-anak, ada mandi bola. Enak mandinya nggak usah pakai handuk, ini nggak pakai mandi bola ini. Terus kita sajikan juga untuk mungkin bapaknya atau ibunya biar nggak bosen ya. Ada juga buku, tapi ini adalah buku digital, perpustakaan digital ini. Jadi kalau di barcode, dibuka barcode-nya, titik baca itu akan tersedia macam-macam buku, ribuan buku. Ada berapa Pak? Ribuan. Silakan baca itu nanti di sana. Ini salah satu upaya transformasi digital ya, untuk menjadikan bahwasanya tidak perlu menyediakan ruangan besar, tidak perlu lemari yang besar, cukup dengan itu kita bisa menggunakan Android. Tapi efisien dan kekinian katanya anak sekarang ya. Ya Pak Bobi, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya aplikasi Jkopi ini. Apa yang ingin Pak Bobi sampaikan kepada masyarakat Pak agar lebih smart di era digital ini? Silakan. Ya, memang kami terus berupaya, kami masih terus pengembangan agar menjadi lebih sempurna dan juga kami terus mengevaluasi. Kemarin ada di 6 kecamatan yang kami rasakan penggunaan Jkopi ini sangat rendah. Akhirnya kami mengadakan sosialisasi di mana ada Pak Camat, Pak Kades dan ada kemarin Pak RW, Pak RT, Pak RW juga sebagian. Ini memang silakan Pak RT, Pak RW maupun juga teman-teman yang ada di desa disampaikan. Ini untuk memudahkan masyarakat. Ini untuk satu agar tidak ada pungli lagi. Yang kedua memberikan pelayanan cepat untuk masyarakat itu sendiri. Kapanpun dimanapun waktunya sudah tidak terbatas. Malam hari bisa dilakukan tanda tangan. Pagi hari sebelum jam kantor juga bisa. Jadi tidak ada lagi alasan tidak ada tempat. Karena kami pun kadang-kala kalau untuk teman-teman dari internal Kominfo, saya luar kota itu tetap kita jalan surat tetap berjalan. Juga kalau berikut lain. Monggo silakan di-download di App Store-nya maupun di Play Store-nya ya, tulis Jember Kota Pintar, download kemudian verifikasi, masukkan nomor NIK yang sesuai dengan KTP. Ini juga menjadikan verifikasi data kami, ada di mana posisi Anda sekarang, itu akan kita sinkronkan dengan data real kependudukan yang ada. Silakan digunakan, gratis semuanya. Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh masyarakat jika mengunduh aplikasi Jkopi. Jadi buat pemirsa jangan lupa download aplikasi Jkopi mulai dari sekarang. Ya Pak Bobi, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Namun sayang sekali kita terbatas waktu Pak. Mungkin di kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Pak Bobi, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih. Ya itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Bobi Arisandi seputar aplikasi Jkopi atau Jember Kota Pintar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Geng Mudia pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ntar lagi lanjut kemana Pak Bobi?